pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Usut dugaan bagi-bagi dana pokir, Kejati NTB periksa 2 pimpinan DPRD NTB. Terdampak verifikasi, ratusan data penerima bansos di Lombok Barat dinonaktifkan. Sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara, sejumlah pembalap Moto2 kunjungi sejumlah sekolah dasar di kawasan Mandalika. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terus mendalami dugaan bagi-bagi dana pokok pikiran yang dilakukan tidak transparan di lingkup anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD NTB tahun 2025. Salah satunya yakni dengan memanggil 2 pimpinan DPRD. Mereka diduga mengetahui aliran dana pokir tersebut. Mereka adalah Yagil yang diperiksa pada hari Selasa dan Muzihir yang diperiksa pada Kamis, dan keduanya merupakan wakil ketua DPRD NTB. Kasih Penerangan Hukum Kejati NTB Efrin Saputra membenarkan keduanya diperiksa oleh penyidik pidana khusus Kejati NTB. Kejati berkomitmen akan mengusut kasus tersebut karena menemukan adanya indikasi dugaan tindakan melawan hukum dalam kasus bagi-bagi dana pokir DPRD NTB tahun 2025. Mungkin dari fraksi P3 sebagai ketua DPRD yang terkait dengan mulai belum ada info belum. Terkait apa itu Bang dengan datangan Musir? Penyidikan dana semuanya. Baru dia aja Bang yang diperiksa atau sudah berapa? Kalau kemarin siapa yang saya lupa nama saya kan lagi belum pakai Pimpinan sih kalau pimpinan. baru 2 ya. Ada yang lain lagi nanti Bang? Insya Allah. Masih berjalan ya? Hingga saat ini Kejati telah menerima uang pengembalian sebesar 1,8 miliar rupiah yang dikembalikan oleh sejumlah anggota DPRD NTB. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB melimpahkan kasus pengoplosan beras medium yang melibatkan seorang tersangka berinisial NA ke Kejaksaan Tinggi NTB. Ini dilakukan setelah berita acara pidananya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Polisi menyerahkan tersangka bersama alat bukti berupa puluhan karung beras oplosan, karung beras SPHP Bulog, mesin jahit karung, timbangan digital, dan kendaraan pick-up. Kasus terungkap pada bulan Juli 2025 lalu saat polisi menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Tersangka diketahui mengoplos beras kualitas rendah dengan beras Bulog, kemudian dikemas ulang dan dijual ke pasar tradisional dengan harga yang sama dengan beras medium. Pelaku sih membeli beras-beras bermutu rendah, kemudian dioplos dan dicampur, kemudian dikemas dengan kemasan Bulog, kemudian diedarkan menggunakan kendaraan atau mobil-mobil di pasar ataupun di perdagangan masyarakat. Kami menyarankan kepada pelaku usaha dan teman-teman mitra agar lebih hati-hati lagi dan masyarakat memastikan untuk pembelian beras SPHP itu di outlet-outlet resminya Bulog. Dalam hal ini mungkin di pasar tradisional binaannya Bulog, ada RPK, ada melalui teman-teman Satgas Pangan juga, melalui TNI Polri dan retail modern. Selain dijerat dengan pasal penipuan, tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perdagangan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara.
masyarakat. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ratusan warga di Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat dinonaktifkan dari data penerima bantuan sosial pemerintah karena alasan validasi data penerima. Ini memicu keresahan warga sekitar dan menjadi perhatian serius pemerintah desa setempat. Pemerintah desa mencatat sebanyak 400 rekening masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bansos dinonaktifkan, termasuk juga data 200 orang penerima manfaat program Keluarga Harapan. Selain karena adanya perubahan data secara nasional, pemberhentian penerimaan bansos ini lantaran para penerima dianggap sudah mampu secara ekonomi. Namun pemberhentian mendadak tanpa sosialisasi menjadi polemik di tengah warga sehingga sulit dijelaskan oleh aparat desa. Pemdas juga diminta dinas terkait agar membangun komunikasi dengan perangkat desa agar penyaluran bansos tepat sasaran. Ini kan terkait data sebetulnya, dan juga mungkin dari dinas lebih aktif, ya. Lebih aktif, jangan artinya secara sepihak untuk menentukan dalam kategori ini penerima. Harapan ke depan mungkin data-data itu bisa diperbaiki. Pemdas Karangbongkot mendorong perbaikan data bansos dilakukan secara terbuka agar bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Harul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pria bernama Boden 49 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri speedometer truk Fuso di sebuah kantor jasa pengiriman barang antar daerah di Kelurahan Dasan, Cermen, Mataram. Tersangka dibekuk polisi atas laporan pemilik gudang yang kehilangan alat kendaraannya seharga 25 juta rupiah yang diduga dicuri salah seorang karyawannya. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan kamera pengawas, polisi akhirnya membekuk Boden di rumahnya di lingkungan Peceru, Kecamatan Ampenan dan menyita barang bukti speedometer curian. Tersangka masuk ke gudang dan mencuri speedometer truk dengan menggunting kabelnya menggunakan gunting. Di sini pelaku adalah salah satu sopir di armada gudang tersebut. Jadi pelaku masuk ke halaman gudang tempat Fuso terparkir dan pelaku masuk ke dalam Fuso, kemudian memotong speedometer salah satu Fuso merek Hino Lopan. Kemudian pelaku keluar dari halaman gudang pergudangan tersebut dari TKP dan langsung menjual speedometer yang dicuri seharga 1.500.000 melalui salah seorang perantara yang juga sempat kemarin diminta keterangan. Tersangka mengaku menjual speedometer tersebut seharga 1,5 juta rupiah dan dipakai membeli narkotika. Beli speedometer jual mula? Tukah lambah. Apa alasan baiknya? Ya, kejebat kadu niat jak kadu anak. Mangan. Ya. Saya apa nih? Pak Putu. Saya Pak Putu. Bos. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.